Islam. Pada kesempatan kali ini, topik bahasan kita adalah iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita membahas tentang apa itu qada, apa itu qadar, secara makna bahasa ataupun istilah, terlebih dahulu saya sampaikan peta konsepnya dalam pembelajaran kali ini. Beriman kepada qada dan qadar yang akan kita bahas nanti. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian daripada iman kepada qada dan qadar. Apa itu qada dan apa itu qadar? Kemudian apa itu iman kepada qada dan qadar? Kemudian yang kedua, kita akan membahas dalil nakli atau dasar hukum tentang qada dan qadar. Yang ketiga, kita akan membahas jenis atau macam-macam qada dan qadar. Berikut contohnya. Di antaranya ada yang termasuk mu'alaq dan ada yang termasuk mubrom. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah manfaat dari beriman kepada qada dan qadar. Langsung saja kita bahas pertama pengertian qada dan qadar. Secara bahasa, qada itu memiliki beberapa pengertian, yaitu ada yang diartikan sebagai hukum, keputusan, ketetapan, dan kehendak. Sedangkan qadar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan kehendak. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Apa yang dimaksud dengan zaman azali? Zaman azali itu sendiri adalah zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Sedangkan yang dimaksud dengan qadar ialah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Untuk lebih memperjelas pengertian di atas, saya sampaikan contoh. Misal, seseorang bernama M. Bakri saat ini belajar di SMP Negeri 2 Sukaluyu. Sebelum M. Bakri lahir ke dunia, bahkan sejak zaman azali, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa seorang anak bernama M. Bakri kelak akan belajar di SMPN 2 Sukaluyu. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali itulah yang disebut dengan qada. Kemudian kenyataan yang terjadi saat ini yaitu disebut dengan qadar. Berdasarkan contoh di atas dapat diketahui bahwa antara qada dan qadar terdapat hubungan erat dan merupakan satu kesatuan. Qada merupakan ketentuan, kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan qadar merupakan perwujudan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar biasa dikenal dengan istilah takdir. Adapun yang menjadi dasar hukum atau dalil nakli beriman kepada qada dan qadar adalah pertama, sebagaimana Allah tegaskan di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 8. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar." Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Ayat tersebut menegaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini telah ditentukan ukurannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang akan terjadi telah diketahui dan direncanakan oleh Allah. Tak satu pun makhluknya yang mengetahui ketentuan Allah ini. Baik itu dari golongan malaikat, jin maupun manusia. Semuanya tak ada yang mengetahui. Kemudian dasar hukum yang kedua,
sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ke dalam rahim. Malaikat berkata, "Wahai Tuhan, ia masih berupa air mani." Setelah beberapa waktu, malaikat berkata lagi, "Wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal darah." Begitu juga setelah berlalu 40 hari, malaikat berkata lagi, "Wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal daging." Apabila Allah Subhanahu wa taala membuat keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia, maka malaikat berkata, "Wahai Tuhan, orang ini akan diciptakan lelaki atau perempuan, sengsara atau bahagia, bagaimana rezekinya, serta bagaimana pula ajalnya." Segala-galanya dicatat ketika masih di dalam kandungan ibunya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berdasarkan hadis ini, dijelaskan bahwa rezeki manusia, jenis kelamin manusia, termasuk ajal manusia, telah Allah gariskan dalam takdirnya semenjak manusia berada di rahim seorang ibu. Yang menjadi pertanyaan, kalau segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita berikhtiar? Maka sebagai jawabannya adalah, ketahuilah bahwa meskipun takdir manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tak satu pun yang bisa mengetahuinya sebelum hal itu terjadi. Hal inilah yang menjadikan manusia tetap wajib berusaha untuk meraih yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada manusia untuk menjalani kehidupannya dengan cara ikhtiar atau berusaha sekuat tenaga, serta mengiringinya dengan berdoa. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib menceritakan, kami pernah duduk-duduk di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di tangannya ada kayu gaharu. Beliau melemparkannya ke tanah kemudian mengangkat kepalanya seraya bersabda, "Setiap kalian telah ditetapkan tempat duduknya di surga dan tempat duduknya di neraka." Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika kita pasrah saja?" Beliau menjawab, "Jangan, tetaplah berbuat dan jangan menyerah. Setiap orang akan dipermudah sesuai dengan apa yang diciptakan untuknya." Ini menegaskan bahwa manusia diharuskan atau diwajibkan untuk melakukan ikhtiar atau berusaha. Jenis atau macam takdir. Takdir terbagi menjadi dua bagian. Pertama ada takdir mu'allaq, yaitu ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Yang kedua, takdir mubrom. Mubrom artinya pasti. Disebut mubrom yaitu ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Artinya ini adalah hak prerogatif Allah. Sebagai contoh, saya sampaikan yang termasuk takdir mu'allaq atau takdir yang tergantung dengan ikhtiar manusia, diantaranya satu, contohnya kepandaian. Seorang bisa cerdas atau tidak cerdas tergantung dari ikhtiar dia sendiri. Kemudian kesehatan. Dia bisa sehat dengan maksimal atau dia sering sakit-sakitan tergantung dari ikhtiar dia sendiri. Kemudian ada kemakmuran. Dia bisa kaya ataupun dia bisa miskin tergantung daripada ikhtiar yang dia jalankan. Kemudian contoh takdir mubrom atau takdir yang pasti yang merupakan hak prerogatif Allah. Pertama, contoh kematian. Kematian adalah hak prerogatif Allah yang tidak bisa diikhtiarkan oleh manusia. Kemudian kiamat terjadi, itu adalah rahasia dan pasti terjadi karena kehendak Allah. Kiamat termasuk bagian dari takdir mubrom. Kemudian sifat api yang panas, ini bagian dari takdir mubrom. Contoh. Dan jenis kelamin, ini pun sifatnya termasuk contoh dari takdir mubrom. Terakhir, manfaat beriman kepada qada dan qadar.
Satu, dapat menenangkan jiwa. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Yang ketiga, dapat menumbuhkan sifat optimis penuh harapan. Dan yang terakhir, dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Demikian yang dapat disampaikan untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.